Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca dari Mazmur 111 ayat yang pertama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Haleluya! Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Judul renungan kita hari ini, Haleluya yang berasal dari hatimu. Bapak Ibu, kata haleluya adalah kata yang sangat sering diucapkan oleh orang Kristen. Banyak lagu Kristen yang mengandung lirik haleluya. Bahkan ada yang mengatakan password orang Kristen masuk surga adalah haleluya. Namun di dalam praktek kekristenan saat ini, mungkin kita lebih sering mengucapkan kata ini secara otomatis, bukan karena kerinduan hati. Kalau boleh jujur, mungkin tak jarang kata-kata ini hanya sekedar ucapan latah, basa-basi, dan membuat kita seolah-olah terdengar lebih rohani ketika mengucapkannya, bukan? Kata haleluya sebenarnya adalah ungkapan dari bahasa Ibrani yang berarti pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Maka Mazmur 111 ayat 1 menceritakan kondisi hati pemazmur yang sedemikian bersyukur karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Itu sebabnya dia rindu untuk mengekspresikan rasa syukurnya di hadapan orang percaya lainnya. Tetapi apa yang mungkin dapat membedakan makna haleluya bagi pemazmur dengan kebanyakan dari kita orang Kristen saat ini? Pemazmur, dia benar-benar telah melihat, dia merasakan seluruh kebaikan Tuhan. Pemazmur memiliki pengalaman pribadi. Apapun yang orang lain katakan tentang Tuhan, pemazmur tak akan tergoyahkan untuk mengatakan, Allahku baik, aku sudah merasakannya kok. Haleluya, puji Tuhan. Sedangkan kita mungkin bisa mengatakan haleluya dengan bibir kita. Namun kita hanya mengucapkannya ketika kita berada di gereja mungkin, ketika kita berada di depan orang lain yang juga orang Kristen. Dan mungkin kita mengucapkannya dalam suasana yang memang terkondisikan. Mungkin kata-kata itu sudah terlalu sering kita dengarkan, sehingga kita juga mulai mengimitasi atau secara tidak sadar ikut-ikutan untuk mengucapkannya. Mungkin kita mengatakannya karena lagu kita memang menyanyikan dan mengatakan kata haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, haleluya, pujilah Tuhan. Ungkapan itu hanya akan bermakna ketika kata-kata itu berasal dari hati yang sudah merasakan sentuhan kebaikan Tuhan. Mudah bagi kita mengatakan haleluya dalam suasana yang terkondisikan, seperti saat kita menyanyi ataupun kita berada di lingkungan gereja. Tetapi masihkah kita mengatakan haleluya di dalam hati ketika suasana di sekitar kita sedang tidak terkondisikan dengan baik? Apakah ucapan itu masih keluar dari bibir kita ketika kondisi tidak baik-baik saja? Masihkah ada haleluya ketika kita berada di tengah kemacetan jalan, atau ketika kita pulang ke rumah dengan sekelumit permasalahan rumah tangga? Masihkah ada haleluya ketika tekanan hidup menerpa kita, ketika pekerjaan, studi, atau masalah kesehatan hadir dalam hidup kita? Bapak Ibu, haleluya yang kita ucapkan hanya menjadi bermakna ketika kita telah mengecap melihat sentuhan kebaikan Tuhan dalam apapun kondisi hidup yang kita alami. Haleluya menjadi bermakna bagi Tuhan, bagi orang di sekitar kita, bahkan bagi diri kita sendiri, ketika itu muncul dari hati yang memang telah mengecap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Rindukah engkau mengalami kebaikan Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, bantu tolong kami untuk memuji Engkau bukan sekedar dengan kata-kata yang tampak religius. Ajari kami untuk memuji Engkau karena kami benar-benar merasakan kebaikan-Mu. Mohon hadirlah di dalam kehidupan kami. Nyatakan kepada kami kebaikan-Mu. Biarlah hati kami peka melihat dan mengecap kebaikan itu. Biarkanlah hati kami boleh menggerakkan bibir kami untuk mengucapkan haleluya, pujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.